Di dunia yang penuh dengan kekacauan, ajaran Padre Pio tentang salib menawarkan senjata ilahi yang dapat mengubah rumah Anda menjadi benteng perlindungan Tuhan. Sampai kita bertemu kembali, ingatlah, salib Kristus bukan sekedar simbol. Itu adalah kunci Anda menuju perlindungan ilahi dan berkah yang tak terhitung jumlahnya. Semoga rumah Anda menjadi mercusuar perlindungan dan kedamaian ilahi. Semoga salib di rumah Anda memancarkan kuasa dan kehadiran Kristus sendiri, dan semoga perantaraan Padre Pio menemani Anda dalam perjalanan transformasi spiritual ini. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam Wahyu yang Kuat ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak ajaran spiritual yang dapat mengubah hidup Anda. Ingat, perubahan yang telah kita diskusikan tidak selalu terjadi dalam semalam, namun bisa terjadi bagi mereka yang teguh dalam keyakinannya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, jika Anda siap untuk mengungkap rahasia Padre Pio, beri komentar "Bless my home" di bawah dan tekan tombol berlangganan. Mulailah hari ini, meskipun Anda perlu memulai dengan langkah kecil. Dapatkan salib Anda diberkati jika Anda belum melakukannya. Mulailah latihan pagi dan sore yang kita diskusikan. Jadikan rumah Anda tempat di mana kuasa salib dihormati dan aktif. Brother dan sister terkasih, semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah ketika Anda menerapkan ajaran ini. Ini berisi instruksi dan doa yang lebih rinci untuk membantu Anda memaksimalkan kekuatan perlindungan salib Anda. Sebelum kita mengakhirinya, saya ingin membagikan satu ajaran terakhir dari Padre Pio tentang salib. Beliau berkata, setiap kali Anda melihat salib, ingatlah bahwa itu bukan sekedar simbol penderitaan di masa lalu, namun juga janji kemenangan saat ini. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam hati Anda saat Anda mulai menerapkan praktik ini di rumah Anda. Tindakan iman yang sederhana ini akan menjadi langkah pertama Anda dalam menerapkan ajaran-ajaran yang penuh kuasa ini dalam kehidupan Anda. Ingat, ribuan rumah telah diubah melalui praktik ini. Milik Anda bisa menjadi yang berikutnya. Bagi yang ingin mendalami ajaran ini, jangan lupakan e-book khusus kami, Rahasia Spiritual San Padre Pio, tersedia melalui tautan dalam deskripsi. Namun inilah hal yang paling saya ingin Anda ingat. Salib di rumah Anda bukan sekadar simbol. Itu adalah saluran rahmat ilahi, sumber perlindungan, dan pengingat akan kasih Tuhan yang tak ada habisnya bagi Anda. Jika Anda menghormatinya dengan benar mengikuti ajaran Padre Pio, Anda tidak hanya mendekorasi rumah Anda sedang menciptakan tempat perlindungan kehadiran ilahi. Sekarang, saya punya undangan khusus untuk Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tulislah di komentar, Padre Pio ubah rumah saya. Mari kita segera mengingat kembali poin-poin penting yang telah kita bahas. Penempatan salib yang tepat di rumah Anda, praktik sehari-hari yang mengaktifkan kekuatan perlindungannya, kesalahan umum yang harus dihindari, dan komitmen yang diperlukan untuk mempertahankan perlindungan spiritual ini. Masing-masing elemen ini sangat penting untuk merasakan manfaat penuh dari memiliki salib di rumah Anda. Pikirkan mengenai kesaksian yang telah kami bagikan. Keluarga Emily mengalami transformasi total. Bisnis John dipulihkan, dan banyak orang lainnya menemukan kedamaian dan perlindungan melalui praktik ini. Ini bukan sekedar cerita. Itu adalah bukti dari apa yang terjadi jika kita menerapkan dengan benar ajaran suci tentang salib ini. Ingat bagaimana kami memulai perjalanan ini, mempertanyakan mengapa beberapa rumah tampak dilindungi secara khusus, sementara yang lain bergumul dengan peperangan rohani yang terus-menerus. Sekarang Anda memahami bahwa perbedaannya seringkali terletak pada cara kita menghormati dan menggunakan salib di rumah kita. Ajaran Padre Pio bukan sekedar teori. Ini adalah alat praktis untuk mengubah rumah Anda menjadi benteng perlindungan ilahi. Kita telah sampai pada akhir dari Wahyu yang Kuat tentang takdir yang menanti mereka yang menghormati salib di rumah mereka dengan benar. Sepanjang pesan ini, kami telah mengungkap ajaran berharga yang Padre Pio tinggalkan untuk kami tentang simbol suci iman kami ini. Namun sekarang, saatnya mengambil tindakan atas semua yang telah Anda pelajari. Terkadang, ketika kita memutuskan untuk memperdalam kehidupan rohani kita, kita menghadapi tantangan yang tidak terduga.
Tantangan-tantangan ini bukanlah tanda bahwa Anda melakukan kesalahan. Sebaliknya, hal-hal tersebut seringkali menegaskan bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang benar secara rohani. Hari ini bisa menjadi awal dari transformasi spiritual yang mendalam dalam hidup dan rumah Anda. Pilihan ada di tangan Anda, namun ingatlah apa yang sering dikatakan Padre Pio. Salib tidak akan meremukan Anda. Jika beratnya membuat Anda terhuyung, kekuatannya juga akan menopang Anda. Ketika Anda menjadikan rumah Anda tempat perlindungan ilahi melalui praktik-praktik ini, Anda menciptakan apa yang disebut Padre Pio sebagai mercusuar spiritual, sebuah tempat perlindungan dan berkah, tidak hanya bagi keluarga Anda, tetapi bagi semua orang yang memasuki rumah Anda. Komitmen Anda dapat memberikan dampak yang besar, menyentuh kehidupan dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda ketahui sepenuhnya. Saat Anda membuat komitmen ini, bersiaplah menghadapi apa yang disebut Padre Pio sebagai pertentangan spiritual. Dia menyarankan untuk memilih hari istimewa setiap bulan, mungkin hari Jumat pertama atau hari penting bagi Anda, untuk memperbarui dedikasi Anda terhadap praktik ini. Pembaruan rutin ini membantu menjaga momentum spiritual dan memperdalam kekuatan perlindungan salib Anda. Ingat, komitmen ini bukan hanya untuk keuntungan Anda sendiri. Pertimbangkan untuk membuat komitmen ini sekarang saat Anda menonton video ini. Luangkan waktu sejenak untuk melihat salib Anda, atau jika Anda belum memilikinya, buatlah komitmen mental untuk segera mendapatkannya. Ucapkan kata-kata ini dalam hatimu. Tuhan Yesus, hari ini aku berkomitmen untuk menghormati salib-Mu di rumahku. Bantu aku untuk setia pada praktik ini dan menjadikan rumahku tempat kehadiran-Mu. Padre Pio mengajarkan bahwa komitmen seperti itu hendaknya diperbarui secara berkala. Padre Pio mengajarkan bahwa konsistensi dalam hal-hal kecil membawa pada terobosan spiritual yang besar. Komitmen ini juga melibatkan apa yang disebut Padre Pio sebagai ketekunan yang kudus. Mungkin ada hari-hari ketika Anda merasa tidak terlalu spiritual atau ketika hidup menjadi sangat berat. Inilah saat-saat di mana mempertahankan pengabdian Anda kepada salib menjadi hal yang paling kuat. Di masa-masa sulit, inilah komitmen Anda membuahkan hasil terbesar. Seolah-olah Anda menandatangani kontrak spiritual dengan Tuhan, mengatakan, "Saya memilih untuk menjadikan rumah saya tempat perlindungan bagi kehadiran-Mu." Komitmen ini, jika dibuat dengan ketulusan, akan mengaktifkan rahmat khusus yang membantu Anda mempertahankan praktik ini. Namun apa sebenarnya arti komitmen ini dalam praktiknya? Pertama, ini berarti membuat keputusan secara sadar untuk menerapkan segala sesuatu yang telah kita diskusikan, tidak hanya untuk beberapa hari atau minggu, namun sebagai bagian permanen dari kehidupan rohani Anda. Bagi banyak dari Anda yang menonton video ini bisa menjadi momen Anda. Ajaran yang Anda terima hari ini tidak dimaksudkan sekadar informasi menarik. Itu adalah undangan untuk perjalanan spiritual yang lebih dalam. Izinkan saya membagikan sesuatu yang luar biasa yang diajarkan Padre Pio tentang komitmen rohani. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang membuat keputusan yang tulus untuk menghormati salib di rumahnya, surga akan memperhatikannya. Segala sesuatu yang telah saya bagikan kepada Anda tentang ajaran Padre Pio, tentang salib mengarah pada poin penting ini. Pentingnya membuat komitmen spiritual yang tulus terhadap praktik-praktik ini. Ini bukan hanya tentang menggantungkan salib di rumah Anda. Ini tentang membuat perubahan yang menentukan dalam kehidupan rohani Anda. Padre Pio sering berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai momen penunjukan ilahi, yaitu saat khusus ketika jiwa memutuskan untuk menjalani kehidupan spiritualnya dengan serius. Ingat, tujuannya bukan hanya untuk merasakan manfaat ini sendiri. Padre Pio mengajarkan bahwa rumah yang dilindungi oleh salib, yang dihormati dengan baik, akan menjadi mercusuar terang bagi orang lain. Para pengunjung seringkali melaporkan merasakan rasa damai dan aman yang tidak dapat dijelaskan di rumah-rumah seperti itu, sehingga membuka peluang untuk berbagi berkah ini dengan orang lain. Brother dan sister terkasih, kita telah tiba pada momen penting dalam perjalanan kita bersama. Namun Padre Pio selalu menekankan bahwa hasil tersebut memerlukan kesabaran dan ketekunan. Ia membandingkannya dengan menanami taman. Anda tidak akan langsung melihat bunganya.
Namun dengan perawatan yang setia, bunga tersebut pasti akan mekar. Beberapa orang mengalami perubahan dramatis dengan cepat, sementara bagi yang lain, transformasinya lebih bertahap. Yang penting adalah mempertahankan pengabdian yang setia pada praktik-praktik ini. Beberapa orang bahkan menggambarkan adanya penghalang perlindungan nyata di sekitar tempat tinggal mereka, seperti perisai tak kasat mata yang menghalangi kegelapan. Dalam hal manifestasi fisik, banyak orang melaporkan peningkatan kualitas tidur, penurunan tingkat kecemasan, dan bahkan penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika kita menciptakan lingkungan yang terlindungi secara spiritual melalui devosi yang benar kepada salib, hal ini tidak hanya berdampak pada jiwa kita tetapi juga tubuh kita. Orang-orang seringkali melaporkan bahwa mereka menerima bantuan dari sumber yang tidak terduga, peluang yang muncul pada saat yang tepat, dan permasalahan yang dapat diselesaikan sendiri dengan cara yang hanya dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan ilahi. Salah satu hasil yang paling nyata adalah apa yang digambarkan oleh Padre Pio sebagai pengaktifan perlindungan spiritual. Banyak orang melaporkan penurunan nyata dalam serangan spiritual, mimpi buruk, dan pengaruh negatif di rumah mereka. Bukan hanya suasana di rumah mereka yang berubah, namun putra remajanya yang sudah berbulan-bulan tidak berbicara dengannya, tiba-tiba mendekatinya pada suatu malam untuk melakukan percakapan dari hati ke hati. Namun transformasi tidak berhenti di situ. Padre Pio mengajarkan bahwa ketika Anda melanjutkan praktik-praktik ini, Anda akan mulai mengalami apa yang disebutnya intervensi ilahi, peristiwa-peristiwa yang tampaknya terjadi secara kebetulan dan membawa berkat-berkat yang tak terduga. Ada rasa pengertian dan kesabaran yang lebih besar di antara anggota keluarga. Bahkan konflik yang sudah berlangsung lama pun mulai terselesaikan dengan cara yang tidak terduga. Izinkan saya membagikan kesaksian kuat yang menggambarkan perubahan ini. Sebuah keluarga di Meksiko terus-menerus bergumul dengan perselisihan dan kesulitan keuangan. Sang ibu mulai menerapkan praktik ini dengan salib, dan dalam waktu 3 minggu, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Anda mungkin mulai memperhatikan hal-hal yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Momen penuh rahmat sepanjang hari, berkah kecil yang sebelumnya tidak Anda sadari. Banyak orang melaporkan bahwa mereka menjadi lebih selaras dengan realitas spiritual, seolah-olah selubung telah dibuka dengan lembut dari mata mereka. Transformasi fase ketiga seringkali memengaruhi hubungan di dalam rumah. Keluarga-keluarga melaporkan mengalami apa yang disebut Padre Pio sebagai penyembuhan hati. Pertengkaran menjadi lebih jarang dan kurang intens. Banyak orang melaporkan bahwa mereka mengalami apa yang disebut oleh Padre Pio sebagai turunnya kedamaian, yaitu keringanan suasana spiritual di rumah mereka secara bertahap namun nyata. Seolah-olah beban berat yang bahkan tidak Anda sadari mulai terangkat. Orang sering menggambarkan hal ini sebagai perasaan segar atau jernih di tempat tinggalnya. Lalu muncullah apa yang Padre Pio sebut sebagai kebangkitan kepekaan spiritual. Apa yang dapat Anda harapkan ketika Anda mulai menerapkan ajaran tentang salib ini di rumah Anda? Padre Pio sangat spesifik mengenai transformasi yang terjadi, dan ribuan kesaksian telah menegaskan wawasannya. Izinkan saya berbagi dengan Anda perkembangan perubahan yang mungkin Anda alami dalam perjalanan Anda sendiri. Perubahan pertama seringkali terjadi secara halus, sehingga Anda mungkin hampir melewatkannya. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa saat-saat pengabdian yang singkat sekalipun, bila dilakukan dengan iman yang tulus, dapat menjaga kekuatan perlindungan salib Anda. Kunci sukses dari praktik-praktik ini adalah apa yang disebut Padre Pio sebagai ketekunan yang suci. Anda mungkin tidak langsung merasakan perbedaan apapun saat memulai devosi ini. Namun seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat perubahan halus namun mendalam dalam suasana spiritual rumah Anda dan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sebelum tidur, berlututlah atau duduklah di depan salib kamar tidur Anda dan letakkan kekhawatiran Anda di kaki salib. Dia mengajarkan bahwa tindakan berserah diri ini membuka jalan bagi campur tangan ilahi pada malam hari, ketika peperangan rohani seringkali paling intens. Ingat, praktik ini bukan tentang kesempurnaan. Tujuannya adalah membangun hubungan spiritual yang konsisten. Padre Pio memahami bahwa kehidupan modern penuh dengan kesibukan dan gangguan.
Inilah praktik indah yang diabaikan banyak orang. Padre Pio mengajarkan tentang kekuatan keheningan sebelum penyaliban. Dia merekomendasikan untuk menghabiskan setidaknya 5 menit setiap hari dalam kontemplasi tenang sebelum penyaliban Anda. Selama waktu ini, Anda tidak perlu mengucapkan doa formal apapun. Cukup tataplah salib dan biarkan diri Anda berada di hadapan cinta ilahi. Bagi mereka yang menghadapi tantangan atau kesulitan tertentu, Padre Pio menyediakan latihan malam khusus. Praktek ini menciptakan apa yang disebut Padre Pio sebagai jangkar spiritual di zaman Anda. Bagi keluarga, Padre Pio menganjurkan berkumpul bersama sebelum penyaliban utama di rumah setidaknya sekali sehari. Ini tidak perlu menjadi sesi doa yang panjang. Bahkan 1 menit kebersamaan keluarga sebelum penyaliban dapat memperkuat perlindungan spiritual atas rumah tangga Anda. Dia menyarankan untuk menjadikan ini sebagai bagian alami dari rutinitas keluarga Anda. Mungkin sebelum makan malam atau sebelum tidur. Saat Anda melewati setiap salib, buatlah tanda kecil penghormatan. Ini bisa sesederhana menundukkan kepala atau menyentuh hati. Salah satu praktik paling ampuh yang diajarkan Padre Pio adalah devosi pukul 3.00. Entah Anda di rumah atau di tempat kerja, cobalah berhenti sejenak pada pukul 15.00 saat kematian Kristus di kayu salib. Bahkan jika Anda hanya punya waktu beberapa detik, lihatlah salib atau visualisasikan ketika Anda jauh dari rumah dan katakan, "Yesus, aku percaya pada perlindungan-Mu." Ini seperti mengaktifkan perisai spiritual yang akan menemani Anda melewati tantangan apapun yang mungkin Anda hadapi. Banyak orang yang mengikuti latihan ini melaporkan mengalami perbedaan mencolok dalam menjalani hari-hari mereka. Tapi ritual pagi hanyalah permulaan. Padre Pio menekankan pentingnya apa yang disebutnya pos pemeriksaan spiritual sepanjang hari. Ini adalah saat-saat singkat ketika Anda secara sadar mengakui adanya salib di rumah Anda. Segera setelah Anda bangun, bahkan sebelum Anda memeriksa ponsel atau memulai tugas sehari-hari, lihatlah salib di kamar tidur Anda dan buatlah tanda salib. Ia merekomendasikan doa pagi yang sederhana, namun penuh kuasa ini. Tuhan Yesus, melalui salib suci-Mu, bimbing dan lindungi hariku. Biarkan setiap napas yang kuhirup menjadi tindakan cinta kepadamu. Kekuatan latihan pagi hari terletak pada konsistensinya. Padre Pio menjelaskan bahwa tindakan sederhana ini memberikan landasan spiritual sepanjang hari Anda. Sekarang, saya akan berbagi dengan Anda praktik sehari-hari yang diajarkan Padre Pio untuk memelihara dan memperkuat perlindungan spiritual salib Anda. Ini bukanlah ritual yang rumit. Ini adalah tindakan sederhana namun ampuh yang dapat diterapkan oleh siapapun ke dalam rutinitas sehari-hari, terlepas dari seberapa sibuknya hidup mereka. Mari kita mulai dengan latihan pagi. Padre Pio mengajarkan bahwa momen-momen pertama dalam hari Anda sangatlah penting untuk membangun perlindungan spiritual. Pengunjung kerap mengomentari suasana damai yang mereka rasakan saat masuk. Beberapa orang bahkan menggambarkannya sebagai kehadiran nyata perlindungan ilahi. Padre Pio mengajarkan bahwa kekuatan perlindungan ini mempunyai efek kumulatif. Semakin lama Anda menjaga pengabdian yang tepat pada salib Anda, semakin kuat perlindungannya. Dia membandingkannya dengan membangun keadilan spiritual. Setiap doa, setiap tindakan penghormatan, setiap momen pengabdian menambah kekuatan perlindungan di sekitar rumah Anda. Setiap salib yang ditempatkan dengan benar bertindak sebagai menara penjaga, memperkuat perlindungan keseluruhan kastil spiritual Anda. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika semua menara ini diaktifkan dengan benar melalui doa dan devosi, maka akan tercipta perisai perlindungan ilahi yang tidak dapat ditembus. Salah satu aspek paling kuat dari perlindungan ini adalah pengaruhnya terhadap atmosfer rumah Anda. Banyak orang melaporkan bahwa setelah menerapkan ajaran ini dengan benar, rumah mereka menjadi sangat berbeda. Ingatlah, ajaran-ajaran ini telah membantu ribuan keluarga merasakan perlindungan rohani yang mendalam. Sekarang izinkan saya berbagi sesuatu yang luar biasa tentang kekuatan perlindungan dari salib yang ditekankan berulang kali oleh Padre Pio. Beliau mengajarkan bahwa ketika sebuah salib diberkati dan dihormati dengan benar, hal itu akan menciptakan apa yang disebutnya saluran rahmat di rumah Anda. Saluran-saluran ini menjadi jalur yang melaluinya perlindungan dan berkah ilahi terus mengalir.
Bayangkan rumah Anda sebagai benteng spiritual. Teman-teman terkasih, saya telah mengumpulkan semua ajaran penting Padre Pio tentang salib ke dalam sebuah e-book komprehensif berjudul Rahasia Spiritual San Padre Pio. Ini bukan sekadar buku keagamaan. Ini adalah panduan praktis yang berisi doa-doa yang kuat, instruksi terperinci, dan wawasan mendalam yang dibagikan Padre Pio tentang memaksimalkan kekuatan perlindungan salib Anda. Untuk mengakses sumber daya transformatif ini, cukup klik tautan dalam uraian di bawah. Lalu, ada alam tak kasat mata, peperangan rohani yang terus-menerus terjadi di sekitar kita. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana cara memaksimalkan kekuatan perlindungan ini, dan itulah alasan saya menciptakan sesuatu yang istimewa untuk Anda. Saat ini, saya ingin berhenti sejenak dan berbagi sumber daya penting yang dapat membantu Anda memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini secara mendalam. Dalam beberapa minggu, gangguan supernatural tidak hanya berhenti, namun rumah mereka menjadi mercusuar kedamaian yang bahkan dapat dirasakan oleh pengunjung. Padre Pio menjelaskan bahwa salib bertindak sebagai penangkal petir spiritual yang menarik berkah ilahi sekaligus membelokkan kekuatan negatif. Ia mengajarkan bahwa perlindungan ini beroperasi pada berbagai tingkatan secara bersamaan. Pertama, ada wilayah yang terlihat, perlindungan fisik rumah dan keluarga Anda. Perlindungan ini, jika diaktifkan dengan benar, akan memengaruhi setiap aspek kehidupan Anda, spiritual, fisik, emosional, dan bahkan finansial. Izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah kisah luar biasa yang menggambarkan perlindungan mendalam ini. Sebuah keluarga di Brazil mengalami serangan spiritual yang parah. Suara-suara aneh di malam hari, penyakit yang tidak dapat dijelaskan, dan konflik keluarga yang terus-menerus. Setelah menerapkan ajaran Padre Pio tentang salib persis seperti yang telah saya bagikan kepada Anda, mereka segera melaporkan adanya perubahan. Kabar baiknya adalah semua kesalahan ini dapat diperbaiki, dan Padre Pio memberikan panduan khusus untuk melakukan hal tersebut. Selagi kita melanjutkan, saya akan berbagi dengan Anda petunjuk langkah demi langkah untuk memulihkan kekuatan spiritual penuh dari salib Anda jika Anda melakukan salah satu dari kesalahan ini. Kekuatan perlindungan dari salib seperti yang diajarkan oleh Padre Pio jauh melampaui apa yang disadari kebanyakan orang. Dia menyebutnya sebagai menciptakan apa yang disebutnya kubah perlindungan ilahi atas seluruh rumah tangga Anda. Mungkin kesalahan yang paling umum adalah apa yang disebut Padre Pio sebagai kepasifan spiritual, mengharapkan salib bekerja seperti jimat ajaib tanpa usaha apapun dari kita. Beliau menekankan bahwa kuasa salib bekerja bersama dengan iman, doa, dan upaya tulus kita untuk menjalani kehidupan Kristiani. Salib memperkuat dan menyalurkan perlindungan ilahi, namun memerlukan partisipasi aktif kita. Inilah kesalahan kecil namun penting, gagal membersihkan dan merawat salib Anda. Padre Pio mengajarkan bahwa meskipun salib adalah alat spiritual, perawatan fisiknya mencerminkan rasa hormat batin kita. Salib yang berdebu dan terabaikan seringkali menandakan kehidupan rohani yang terabaikan. Ia menganjurkan untuk membersihkan salib Anda secara teratur sambil mengucapkan doa syukur singkat. Mereka yang hanya bersandar pada salib ketika menghadapi kesulitan berarti kehilangan perlindungan preventif yang diberikan ketika dihormati dengan benar setiap hari. Kesalahan umum lainnya adalah menempatkan salib di lokasi yang tidak tepat. Padre Pio secara khusus memperingatkan agar tidak menggantungkan salib di kamar mandi atau di dekat area di mana aktivitas yang tidak pantas mungkin terjadi. Ia menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan sebenarnya dapat mengurangi perlindungan spiritual di rumah Anda. Padre Pio sangat jelas mengenai hal ini. Salib yang tidak diberkati, meskipun masih merupakan simbol suci, tidak memiliki otoritas dan perlindungan spiritual yang sama dengan salib yang telah menerima berkat resmi dari gereja. Ada juga yang disebut Padre Pio sebagai kesalahan ketidakkonsistenan, yaitu memperhatikan salib Anda hanya pada saat-saat sulit. Beliau mengajarkan bahwa salib harus menjadi bagian dari kehidupan rohani Anda sehari-hari, bukan sekadar sumber darurat. Padre Pio mengajarkan bahwa lebih baik memiliki 3 salib yang diberkati dengan benar
dan ditempatkan secara strategis daripada puluhan salib yang ditempatkan secara acak di seluruh rumah Anda. Ia menjelaskan, pendekatan yang tersebar ini justru dapat melemahkan energi spiritual dan perlindungan yang diberikannya. Salah satu kesalahan yang sangat serius adalah kelalaian untuk memberkati salib Anda dengan benar. Beberapa orang membeli salib yang indah tetapi tidak pernah membawanya ke pendeta untuk diberkati. Hal ini terjadi ketika orang menggantung salib tetapi tidak pernah berdoa atau bermeditasi dengannya. Ia menjelaskan, salib bukanlah benda pasif. Dibutuhkan partisipasi aktif kita untuk melepaskan kekuatan rohaninya secara penuh. Anggap saja seperti radio yang kuat yang perlu disetel ke frekuensi yang tepat melalui doa dan pengabdian. Inilah kesalahan yang mungkin mengejutkan Anda. Terlalu banyak salib yang berserakan tanpa tujuan. Dia sering berkata dengan sangat sedih, orang-orang menggantungkan salib yang indah di rumah mereka, tetapi tidak pernah melihatnya dengan mata iman. Ini bukan hanya tentang penempatan fisik. Ini tentang niat hatimu. Jika Anda mempunyai salib di rumah Anda hanya untuk tujuan estetika, Anda kehilangan tujuan spiritualnya yang mendalam. Kesalahan kritis lainnya yang diamati oleh Padre Pio adalah apa yang disebutnya keterputusan spiritual. Sekarang saudara dan saudari terkasih, saya harus berbagi sesuatu yang sangat penting dengan Anda. Kesalahan umum yang diperingatkan Padre Pio sebenarnya dapat menghalangi kekuatan perlindungan salib Anda. Beberapa kesalahan ini mungkin mengejutkan Anda dan memperbaikinya bisa menjadi kunci untuk membuka perlindungan spiritual penuh yang selama ini Anda cari. Kesalahan pertama dan paling serius yang diidentifikasi Padre Pio adalah memperlakukan salib hanya sebagai hiasan belaka. Jika memungkinkan, beliau menganjurkan untuk mengucapkan doa singkat sebelum penyaliban Anda pada jam-jam tersebut. Mereka yang mengikuti praktik ini sering melaporkan pengalaman perdamaian dan perlindungan yang luar biasa. Ini bukan sekedar aturan sembarangan. Setiap latihan terhubung dengan prinsip-prinsip spiritual mendalam yang dipahami Padre Pio melalui pengalaman mistiknya. Dia sering berkata, salib adalah altar pengorbanan Kristus, dan rumah Anda harus menjadi tempat perlindungan di mana pengorbanan itu dihormati. Ini tidak berarti Anda harus berhenti dan berdoa setiap saat, namun pandangan sekilas dan pengakuan internal akan mempertahankan apa yang disebutnya arus perlindungan spiritual. Beliau membandingkan praktik ini dengan menjaga sirkuit spiritual tetap terhubung dan aktif. Salah satu wahyu paling kuat yang dibagikan Padre Pio adalah tentang jam 3, baik pagi maupun sore. Ia mengajarkan bahwa masa-masa ini mempunyai arti khusus karena hubungannya dengan kematian Kristus di kayu salib. Beliau merekomendasikan ritual pagi yang sederhana namun penuh kekuatan. Saat bangun tidur, buatlah tanda salib sambil melihat salib Anda dan ucapkan doa singkat ini. Tuhan, melalui salib dan kebangkitanmu, lindungi rumah ini dan semua yang tinggal di sini. Sepanjang hari, Padre Pio mengajarkan bahwa kita harus mengakui salib kita ketika melewatinya. Namun ada hal penting yang ditekankan oleh Padre Pio. Salib-salib ini perlu diberkati dengan benar. Beliau merekomendasikan agar mereka diberkati oleh seorang pendeta, khususnya untuk tujuan perlindungan rumah. Jika memungkinkan, beliau menyarankan agar mereka diberkati pada hari-hari raya penting, khususnya yang berkaitan dengan salib, seperti Hari Raya Peninggian Salib Suci. Sekarang, izinkan saya berbagi dengan Anda praktik sehari-hari yang diajarkan Padre Pio untuk memaksimalkan perlindungan spiritual pada salib Anda. Untuk salib di kamar tidur, Padre Pio merekomendasikan untuk menempatkannya di tempat yang terlihat dari tempat tidur Anda. Beliau menjelaskan bahwa jam-jam antara pukul 3 dan 4 pagi adalah waktu yang penting secara rohani, dan dengan memperlihatkan salib pada jam-jam tersebut akan memberikan perlindungan khusus. Dia sering memberitahu anak-anak rohaninya bahwa banyak serangan rohani terjadi saat tidur, dan salib yang ditempatkan dengan benar berfungsi sebagai perisai rohani selama jam-jam rentan ini. Saat Anda meletakkan salib ini, Anda harus melakukannya dengan doa konsekrasi khusus yang akan saya bagikan kepada Anda sebentar lagi. Salib di ruang sholat atau ruang tamu Anda memiliki tujuan yang berbeda. Yang ini menurut Padre Pio, jika memungkinkan harus dibuat sedikit lebih besar. Dia mengajarkan bahwa salib ini menjadi jantung spiritual rumah Anda.
Disinilah doa keluarga harus diarahkan, dan disinilah banyak orang melaporkan mengalami perasaan kehadiran ilahi yang paling kuat. Namun inilah kunci yang terlewatkan oleh banyak orang. Ini bukan hanya tentang di mana Anda menempatkannya, namun bagaimana Anda menempatkannya dan niat spiritual di balik setiap penempatan. Untuk salib di pintu masuk, Padre Pio memberikan instruksi yang sangat spesifik. Salib harus ditempatkan setinggi mata, terlihat oleh siapapun yang memasuki rumah Anda. Beliau menjelaskan bahwa hal ini menciptakan apa yang disebutnya sebagai ambang spiritual, sebuah titik di mana perlindungan ilahi dimulai. Apa yang ingin saya bagikan kepada Anda belum diketahui secara luas, namun praktik-praktik ini telah dilestarikan melalui anak-anak rohaninya dan diverifikasi melalui kesaksian transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Pertama dan terpenting, Padre Pio mengajarkan bahwa penempatan salib Anda sangatlah penting. Dia secara khusus merekomendasikan untuk memiliki 3 salib utama di rumah Anda. 1 di pintu masuk, 1 di ruang salat atau ruang tamu utama, dan 1 di setiap kamar tidur. Namun, pertama-tama Anda perlu memahami bahwa apa yang berhasil bagi Emily dan John bukan hanya tentang menggantungkan salib di dinding. Ini tentang mengikuti prinsip-prinsip spiritual spesifik yang diajarkan Padre Pio. Prinsip-prinsip yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh banyak dari Anda. Wahyu praktis tentang cara menggunakan salib Anda dengan benar sesuai dengan ajaran Padre Pio. Pertama adalah masa damai, kemudian kejernihan pikiran, diikuti dengan perbaikan dalam hubungan, dan akhirnya berkah materi seringkali mulai mengalir. Namun beliau selalu menekankan bahwa transformasi terbesar adalah pendalaman iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang terjadi ketika kita menghormati salib dengan benar di rumah kita. Selagi kita melanjutkan, saya akan membagikan bagaimana Anda dapat memulai transformasi ini di rumah Anda sendiri. 3 bulan kemudian, dia menulis surat untuk memberitahu saya bahwa bisnisnya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Yang lebih penting lagi, dia berkata, suasana di rumah saya telah berubah total. Ada kedamaian yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang berkunjung. Yang menarik dari transformasi ini adalah betapa seringnya transformasi tersebut mengikuti pola yang digambarkan oleh Padre Pio. Namun dia menekankan bahwa transformasi ini biasanya tidak terjadi dalam semalam. Ini lebih seperti fajar, bertahap namun tidak dapat dihentikan. Izinkan saya membagikan kesaksian singkat namun kuat lainnya. Seorang pengusaha bernama John awalnya skeptis terhadap ajaran ini. Perusahaannya menghadapi kebangkrutan dan kehidupan rumah tangganya berantakan. Dalam keputusasaannya, beliau memutuskan untuk menerapkan ajaran Padre Pio tentang salib sebagai permulaan. Beliau memahami bahwa ketika kita menyambut salib di rumah kita dengan penuh rasa hormat dan pengertian, kita tidak sekadar menggantungkan simbol keagamaan. Kami sedang membangun titik kontak antara langit dan bumi. Transformasi yang terjadi tidak hanya bersifat spiritual, itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika kita menghormati salib dengan benar, salib itu menjadi seperti penangkal petir spiritual, menarik berkah ilahi, dan menangkis kekuatan negatif. Setiap cerita menegaskan apa yang diajarkan Padre Pio tentang kekuatan luar biasa dari memiliki salib yang diberkati dan ditempatkan dengan benar di rumah Anda. Salah satu ajaran Padre Pio yang paling mendalam tentang salib adalah salib tidak akan meremukkan Anda. Jika beratnya membuat Anda terhuyung, kekuatannya juga akan menopang Anda. Suaminya yang sudah bertahun-tahun tidak menghadiri gereja, tiba-tiba menyatakan minatnya untuk kembali mengikuti misa. Situasi keuangan mereka yang telah terpuruk selama berbulan-bulan mulai membaik seiring dengan munculnya peluang yang tidak terduga. Namun inilah yang benar-benar luar biasa dari kisah Emily. Dia tidak sendirian. Sejak membagikan ajaran Padre Pio ini, saya telah menerima ratusan kesaksian serupa dari orang-orang di seluruh dunia. Dia menulis kepada saya mengatakan, saya memiliki salib di rumah saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah memahami tujuan sebenarnya dari salib itu sampai saya mempelajari ajaran Padre Pio. Transformasi dimulai pada hari saya mengikuti instruksinya. Perubahan pertama yang Emily perhatikan tidak kentara.
perasaan damai yang menyelimuti rumahnya seperti selimut lembut. Kemudian, secara bertahap perubahan lain mulai terlihat. Pertengkaran terus-menerus antar anggota keluarga mulai berkurang. Emily telah mengalami serangkaian kesulitan yang sepertinya tak ada habisnya. Pernikahannya sedang mengalami kesulitan, anak-anaknya memberontak, dan selalu ada perasaan berat di rumahnya yang sepertinya tidak ada doa yang bisa diangkat. Apa yang membuat kisahnya begitu kuat adalah betapa banyak hal berubah setelah dia menerapkan ajaran Padre Pio tentang salib. Namun pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa yang kita diskusikan bukanlah tentang takhayul agama. Ini tentang mengakses kekuatan yang mengalir dari kemenangan Kristus di kayu salib. Sebuah kekuatan yang Padre Pio kenal secara dekat melalui pengalaman mistisnya sendiri. Sekarang, izinkan saya berbagi dengan Anda kisah yang saya janjikan sebelumnya tentang Emily. Karena kesaksiannya dengan sempurna menggambarkan kekuatan transformatif dari penggunaan salib yang benar di rumah Anda. Ini bukan hanya perubahan rohani. Ini adalah transformasi nyata yang memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, kesehatan, hubungan, keuangan, dan banyak lagi. Saat kita melanjutkan ajaran ini, saya akan berbagi dengan Anda metode tepat yang Padre Pio berikan untuk memaksimalkan perlindungan spiritual pada salib Anda. Di biara tempat Padre Pio tinggal, setiap ruangan mempunyai salib. Ini bukan sekedar hiasan, itu adalah perlindungan spiritual yang strategis. Dia mengajarkan bahwa salib mempunyai 3 tujuan penting dalam rumah kita. Pertama, sebagai pengingat akan kasih Allah yang tak terbatas. Kedua, sebagai saluran perlindungan ilahi. Dan ketiga, sebagai sumber kesembuhan dan mukjizat. Sepanjang hidupnya, Padre Pio mendokumentasikan banyak sekali kasus rumah yang diubah setelah menerapkan ajaran tentang salib dengan benar. Dia mengajarkan bahwa ketika kita menempatkan salib di rumah kita dengan iman dan berkat yang tepat, pada dasarnya kita membangun penghalang spiritual yang tidak dapat ditembus dengan mudah oleh kejahatan. Namun ada hal penting yang tidak disadari oleh banyak orang. Padre Pio menekankan bahwa kekuatan salib tidaklah otomatis. Hal ini membutuhkan iman kita, pemahaman kita, dan penggunaan kita secara tepat. Dia sering berkata, salib itu seperti sebuah kunci, tetapi Anda harus tahu cara menggunakannya untuk membuka kekuatannya. Ketika Yesus berbicara dari salib, mengatakan, sudah selesai, dia tidak hanya mengumumkan akhir kehidupan duniawinya. Dia mendeklarasikan kemenangan atas semua kekuatan jahat. Padre Pio memahami bahwa setiap salib yang diberkati dengan baik mengandung sebagian dari kemenangan itu. Pemahaman ini bukanlah sesuatu yang teoritis bagi Padre Pio. Selama banyak pertempurannya dengan roh jahat yang didokumentasikan dengan baik oleh banyak saksi, dia sering mengangkat salibnya sebagai senjata utamanya. Dalam pengajaran pribadinya, ia sering merujuk pada kata-kata Santo Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib, yang merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi, dan suatu kebodohan bagi orang bukan Yahudi, tetapi bagi mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa yang membuat ajaran-ajaran ini begitu kuat adalah bahwa ajaran-ajaran ini berakar kuat pada kebenaran Alkitabiah dan tradisi Katolik selama berabad-abad. Padre Pio memandangnya dengan tatapan tajam dan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Di mana salibmu? Ketika dia mengakui bahwa dia telah memindahkannya karena terkesan kuno, Padre Pio memberikan tanggapan yang tegas dan penuh kasih. Rumahmu telah kehilangan perisai spiritualnya. Anda tahu, Padre Pio memahami sesuatu yang banyak dari kita telah lupakan di dunia modern. Salib bukan sekadar simbol iman kita. Itu adalah saluran kekuatan ilahi. Hal ini bukan hanya karena reputasinya sebagai pembuat mukjizat atau fakta bahwa ia menanggung stigmata luka Kristus yang terlihat. Itu karena setiap kata yang dia ucapkan berasal dari pengalaman spiritual yang mendalam dan kebijaksanaan ilahi. Izinkan saya berbagi dengan Anda sesuatu yang luar biasa yang terjadi di San Giovanni Rotondo, tempat Padre Pio menghabiskan sebagian besar hidupnya. Seorang wanita datang kepadanya sambil menangis, menjelaskan bagaimana rumahnya telah menjadi tempat kekacauan dan penindasan spiritual yang terus-menerus. Ingat, ini bukan tentang takhayul.
Ini tentang ajaran Katolik yang otentik dan kebijaksanaan seorang Santo Agung yang menanggung luka-luka Kristus sendiri. Pemahaman Padre Pio tentang peperangan rohani dan perlindungan tidak ada bandingannya. Dan hari ini, Anda akan mempelajari rahasianya tentang takdir luar biasa yang menanti mereka yang menghormati salib di rumah mereka dengan baik. Ketika Padre Pio berbicara tentang salib, bahkan para pendengar yang paling skeptis pun meneteskan air mata. Kabar baiknya adalah Padre Pio memberi kita petunjuk khusus tentang bagaimana menggunakan salib sebagai senjata spiritual yang ampuh melawan kekuatan-kekuatan ini. Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena saya tidak hanya akan membagikan ajaran suci ini, tetapi juga panduan langkah demi langkah tentang cara menempatkan dan menggunakan salib Anda dengan benar untuk memaksimalkan perlindungan spiritualnya. Selain itu, saya akan mengungkapkan 3 kesalahan umum yang mungkin menghalangi Anda menerima semua berkah yang datang dari simbol suci ini. Dia memahami kekuatan sejatinya, kekuatan yang telah dilupakan oleh banyak orang di dunia modern. Hari ini, kita akan memulihkan kebijaksanaan kuno ini dan belajar bagaimana memanfaatkan dengan benar perlindungan spiritual yang didapat dari adanya salib di rumah kita. Apa yang membuat pesan ini begitu penting adalah bahwa kita sedang hidup di masa peperangan rohani yang hebat. Setiap hari saya menerima pesan dari orang-orang yang bergumul dengan masalah yang tidak dapat dijelaskan di rumah mereka. Masalah yang seringkali berakar pada spiritual. Saat ini, saya ingin Anda memperhatikan baik-baik karena apa yang akan saya ungkapkan bisa menjadi kunci untuk membuka perlindungan dan berkah ilahi dalam hidup Anda. Jika Anda siap menerima pesan yang kuat ini, tulislah di komentar, Padre Pio, doakanlah rumah saya. Tindakan iman yang sederhana ini akan menjadi langkah pertama menuju transformasi yang akan saya bagikan kepada Anda. Beberapa orang mungkin mengatakan kepada Anda bahwa salib hanyalah sebuah simbol. Namun Padre Pio lebih tahu. Dia telah mengalami kesulitan yang tidak dapat dijelaskan di rumahnya. Pertengkaran terus-menerus, masalah keuangan, dan perasaan berat secara rohani. Kemudian dia menemukan ajaran tentang salib ini dan memutuskan untuk menerapkannya persis seperti yang diperintahkan Padre Pio. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh menakjubkan, namun saya akan membagikan kesaksian lengkapnya nanti di video ini. Beliau mengungkapkan bahwa rumah dengan salib yang diberkati dengan baik menjadi benteng perlindungan ilahi, saluran mukjizat, dan pintu gerbang berkah surgawi. Namun inilah kenyataan yang mengejutkan. Banyak orang tanpa sadar menghalangi berkat-berkat ini karena mereka tidak menggunakan salib mereka dengan benar. Saya menerima pesan minggu lalu dari Emily, pengikut setia saluran kami. Brother dan sister terkasih, apa yang akan saya bagikan kepada Anda datang langsung dari ajaran pribadi Padre Pio, wahyu yang telah mengubah ribuan kehidupan di seluruh dunia. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melihat-lihat rumah Anda. Apakah Anda memiliki salib? Karena setelah menonton video ini, Anda akan mengerti mengapa simbol suci ini lebih dari sekadar hiasan keagamaan. Padre Pio pernah mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang salib yang membuat anak-anak rohaninya terkagum-kagum. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa rumah tampaknya terlindungi dari segala kejahatan, sementara rumah lainnya terus-menerus menghadapi peperangan rohani? Hari ini, saya akan mengungkapkan sesuatu yang disampaikan oleh Padre Pio, salah satu orang suci paling berkuasa di zaman kita, tentang nasib luar biasa dari mereka yang menyimpan salib di rumah mereka. Ini bukan sekadar video tentang simbol agama. Ini tentang kebenaran spiritual mendalam yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Saat kita sampai pada akhir perjalanan spiritual yang mendalam ini, mari kita renungkan kembali kebijaksanaan luar biasa yang telah diajarkan oleh Padre Pio melalui pengajaran tentang salib. Salib bukan sekadar simbol yang tergantung di dinding rumah kita. Ia adalah tali penyelamat ilahi, jangkar spiritual yang mampu melindungi rumah, keluarga, dan jiwa kita dari badai kehidupan. Sepanjang video ini, kita telah mengungkap kekuatan suci dari salib, kemampuannya untuk menciptakan benteng perlindungan ilahi, menyembuhkan hubungan yang retak, dan mengundang kedamaian Tuhan ke setiap sudut rumah kita. Padre Pio, seorang santo yang membawa luka-luka Kristus,
memahami kebenaran ini dengan sangat mendalam, dan hidupnya menjadi saksi akan mukjizat yang terjadi ketika kita menghormati salib dengan iman dan niat yang tulus. Saya merasa terharu dan kagum ketika memikirkan berbagai kesaksian yang telah kita bagikan. Keluarga seperti keluarga Emily yang menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun penuh gejolak, dan keluarga John yang bisnisnya dipulihkan melalui kekuatan praktik ini. Kisah-kisah ini bukan hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengambil langkah iman dan mengubah hidup kita sendiri. Yang paling menyentuh hati saya dari ajaran Padre Pio adalah betapa praktisnya ajaran ini bagi kehidupan modern kita, terutama dalam konteks budaya Indonesia, yang kaya akan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari mengurus keluarga, bekerja, hingga menghadiri acara adat atau keagamaan, kita seringkali merasa terputus dari sisi spiritual kita. Namun Padre Pio mengingatkan kita bahwa solusinya sangat sederhana dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Semuanya dimulai dengan salib di rumah kita. Sebuah alat kecil namun sangat kuat yang dapat menjaga kita tetap terhubung dengan kehadiran Tuhan. Saya sendiri telah merasakan perubahan ini dalam hidup saya. Dulu rumah saya sering terasa berat, dipenuhi oleh ketegangan kecil antar anggota keluarga dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun setelah saya memasang salib yang telah diberkati di pintu, masuk rumah dan memulai hari dengan doa sederhana, Tuhan Yesus melalui salib suci-Mu, pandu dan lindungi hari ini. Saya merasakan perubahan yang nyata. Suasana rumah menjadi lebih ringan, hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis, dan saya merasakan kedamaian yang sudah lama tidak saya alami. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi seperti yang dikatakan Padre Pio, ia adalah sebuah kebangkitan spiritual yang bertahap. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa ketekunan dalam tindakan kecil yang penuh iman dapat membawa transformasi yang mendalam, dan saya yakin hal ini juga dapat terjadi pada Anda. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ajaran Padre Pio sangat jelas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai harmoni keluarga dan hubungan dengan Tuhan. Pertama, mulailah dengan langkah kecil namun penuh makna. Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam sekejap. Cukup dengan mendapatkan salib, meminta pastor untuk memberkatinya, dan menempatkannya di tempat yang bermakna di rumah Anda, mungkin di pintu masuk atau di kamar tidur. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk menghormatinya, dengan doa singkat atau tanda penghormatan kecil, seperti menyentuh dada sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Tindakan kecil ini akan menciptakan fondasi spiritual untuk hari Anda, mengingatkan Anda akan kehadiran Tuhan, bahkan di tengah kesibukan seperti mengantar anak ke sekolah atau menghadiri acara keluarga. Kedua, pegang teguh semangat ketekunan yang suci. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa kurang bersemangat secara spiritual, atau ketika hidup terasa begitu berat, mungkin saat menghadapi masalah keuangan atau konflik keluarga. Namun Padre Pio mengajarkan bahwa justru di saat-saat seperti ini, komitmen Anda untuk tetap setia pada salib menjadi sangat penting. Dengan tetap melanjutkan praktik ini, meskipun tantangan ada, Anda akan mengaktifkan kekuatan perlindungan salib, menciptakan efek domino kebaikan dalam rumah Anda. Ketiga, jadikan rumah Anda sebagai tempat suci yang membawa berkat bagi orang lain. Dalam budaya Indonesia, kita sering mengundang tetangga, kerabat, atau teman untuk berkumpul di rumah, entah untuk arisan, doa bersama, atau perayaan hari besar. Ketika rumah Anda dipenuhi dengan perlindungan ilahi, ia menjadi sumber kedamaian bagi siapa saja yang masuk. Saya telah melihat ini dalam hidup saya sendiri. Setelah memulai praktik ini, beberapa tetangga yang berkunjung untuk acara doa bersama di rumah saya mengatakan bahwa mereka merasakan suasana yang sangat damai, meskipun mereka tidak bisa menjelaskan alasannya. Hal ini membuka kesempatan untuk berbagi tentang ajaran Padre Pio dan kekuatan salib, mempererat hubungan kami sebagai komunitas yang saling mendukung. Menerapkan pelajaran ini bukan hanya tentang pertumbuhan spiritual, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang penuh damai dan bermakna. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa rumah Anda adalah benteng perlindungan Tuhan, tempat di mana keluarga Anda dapat berkembang
tanpa gangguan dari serangan spiritual atau energi negatif. Bayangkan hubungan dalam keluarga Anda menjadi lebih erat, pertengkaran mereda, dan rasa kebersamaan yang hangat tumbuh di antara Anda semua. Ini adalah tujuan yang diimpikan Padre Pio bagi kita melalui ajaran ini, dan tujuan ini dapat Anda wujudkan mulai hari ini. Saya belajar bahwa iman bukan tentang menunggu mukjizat terjadi dengan sendirinya. Iman adalah tentang mengambil tindakan, mempercayai janji Tuhan, dan menciptakan ruang bagi kasih karunia-Nya untuk bekerja. Di tengah dunia yang sering kali penuh dengan tantangan, seperti kesulitan ekonomi, tekanan sosial, atau ketidakpastian, praktik ini telah memberi saya rasa damai dan harapan, dan saya yakin praktik ini juga dapat melakukan hal yang sama untuk Anda. Baik Anda sedang menghadapi masalah keuangan, konflik keluarga, atau hanya merasa kurang damai, salib, ketika dihormati dengan iman, menjadi saluran intervensi ilahi. Kata-kata Padre Pio terus bergema di hati saya. Salib tidak akan menghancurkanmu. Jika beban itu membuatmu terhuyung, kekuatannya juga akan menopangmu. Biarkan kebenaran ini menginspirasi Anda untuk mengambil langkah pertama hari ini. Sekarang saatnya kita bersama-sama mewujudkan ajaran ini dan berbagi pesan luar biasa ini kepada lebih banyak orang. Jika video ini menyentuh hati Anda atau menginspirasi Anda untuk mengambil langkah iman, saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar, Padre Pio, ubah rumahku. Mari kita bangun komunitas iman dan saling mendukung di sini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, share kepada teman atau keluarga yang membutuhkan pesan ini, dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak pengajaran spiritual yang mengubah hidup. Bersama kita akan melanjutkan perjalanan iman yang indah ini. Terima kasih telah bergabung dengan saya.